keramaian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung balang terbang melompat memakan nanas. Yang tak jawab salam tadi dengan semangat, kudoakan hutangnya tak lunas-lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya banyak hutang. Sehat Ibu? Bu, sehat? Kakinya masih sehat? Sudah selonjoran? Matanya sehat? Rempetnya sehat? Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat Pak? Enggak ragu aku sama bapak-bapak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الله تعالى في آية الأخرى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وبحبل من الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati dan kita muliakan para alimul ulama, tuan-tuan guru, tokoh agama, ketua BKM beserta seluruh jajaran, bapak kepala dusun yang hadir di tengah-tengah kita, kemudian ketua panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah, kemudian ketua remaja masjid, wabil khusus buat seluruh panitia penyelenggara, anak-anak muda baik putra maupun putri yang saya hormati dan yang saya muliakan, orang-orang tua saya semua yang hadir, tak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang kita banggakan dan kita sayangi anak-anak kita, pasukan Bodreksin, pecahan botol 3 sekilo. Udah dapat kue Glenn? Mau lagi? Mau? Yang mau duduknya tertib.
Ustaz mau duduk. 1, 2, 3, 4. Duduk yang rapi, tangan dilipat. 5, 6, 7, 8. Semua fokus pandangan ke depan. Ustaz mau tanya sama kalian, Ustaz ganteng atau jelek? Jujur, ganteng atau jelek? Panjang atau pendek? Panjang. Mancung atau pesek? Mancung. Montok atau tongge? Yang bisa diam nanti Ustaz kasih duit. Yang mau jadi orang kaya angkat tangan. Insyaallah. Turun tangannya. Turun tangan. Yang mau jadi orang sukses angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang paling cepat angkat tangan Ustaz kasih duit 50.000. Oh. Tunggu dulu. Maju ke sana. Bisa? Ustaz tes dulu ya. Sana. Ini Ustaz tes dulu. Bisa nggak terlihat siapa yang paling duluan angkat tangan? Ini percobaan. Bisa? Yang mau jadi orang pintar angkat tangan. Aku. Jangan tulis kalau duluan angkat belum habis saya ngomong nggak jadi bakal. Bisa? Bisa? Turun semua tangan, turun. Oke, bisa? Hadiahnya 50.000. Siapa yang mau jadi orang gila angkat tangan? Orang gila. Inilah kalau anak-anak ini diiming-imingin duit cepat kali. Semua anak-anak ini matre ya Bu ya. Anak begitu ya. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk aja, Bang. Peringatan Maulid Nabi kita pada malam ini temanya menjadikan hablum minallah dan hablum minannas sebagai pedoman hidup untuk kesuksesan dunia dan akhirat. Siapa orang yang paling sukses hidup di dunia dan di akhirat? Amin. Orang yang paling sukses hidup di dunia dan di akhirat tidak ada yang lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau mau jadi orang sukses dunia dan akhirat, tidak ada cara yang lain kecuali mencontoh bagaimana kesuksesan Nabi Muhammad. Memperingati Maulid ini Bapak Ibu, tujuan kita ingin menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Rasulullah, dan mengenal Rasulullah agar kita bisa menjalankan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Nabi punya ayah namanya siapa? Nabi punya ibu namanya siapa? Aminah. Abdullah. Nama ayahnya. Aminah. Ibundanya. Abdul Muthalib. Siapa nama neneknya? Neneknya. Oh, sampai jauh kalau nggak tahu. Mijik nggak tahu. Tapi jangan itu. Nenek Ipin Upin namanya siapa? Ibu tahu kalian? Waktu mau bincang. Ipin Upin punya kawan dari Cina namanya siapa? Ipin Upin punya kawan dari Indonesia namanya siapa? Yang suka makan namanya siapa? Yang otaknya duit aja namanya siapa? Yang penakut siapa? Temannya yang dari Indonesia siapa? Yang bencong siapa? Ada. Mbak Saleh, tahu dia tuh. Masya Allah, dasar ya anak-anak kita. Anak Nabi ada berapa nak? Pertama siapa? Abdul.
Kan lupa kan? Ini anak-anaknya begitu kalau nggak pakai nyanyi. Coba kalau dinyanyikan anak-anak Nabi. Ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umil Kasul, Fatimah. Ampar pisang. Pisangnya belum masak. Masak. Sebiji diambil bari-bari. Mangga lepok. Mangga lepok. Makan kayu. Bengkok dimakan. Apinya kesurupan. Gara-gara sebotol. Minuman. Dia jalan sempoyongan. Ya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ya namanya kalau nggak pakai nyanyi nggak hafal loh. Kita mesti Tangan Ustaz mau kompak sama kalian. itu denger. Tapi kalian juga harus kompak sama Ustaz ya. Ya. Coba kalian diam, kita tes emak kalian. Bisa? Oke? Loh, diam, jangan ada yang bersuara. Ada makku sini. Ketawa aja kalian. Anak-anak Nabi, 3 laki-laki. Pertama Bapak jangan ketawa, coba Bapak. Ayo Bapak. Kalian coba kalian dapat nggak? Tuh, kita coba abang-abang kakak ya. Diam ya. Tuh, anak-anak muda, anak-anak Nabi, 3 laki-laki. Terus yang pertama ini luar biasanya anak-anak bu. Anak-anak. Kalau ada peringatan Maulid Nabi begini, kayak mana nih anak-anak kita bisa kenal dengan Rasulullah? Kalau ada orang yang bilang peringatan Maulid Nabi ini bid'ah, mereka katakan bid'ah itu tidak ada di zaman Nabi dan tak pernah dibuat Nabi. Jawabannya muka mereka tuh bid'ah. Kenapa? Karena mukanya juga nggak ada di zaman Nabi. Sebab itu peringatan Maulid Nabi ini bid'ah. Saya yakin yang masang terata, yang minjangin sofa, ini siapa yang minjam ini? Hah? Ini musik? Masya Allah, ini bunga-bunga dari mana? Minjam kan? Ini jikal punya siapa? Speaker bayar nggak? Bayar? Penuh bayar? Nggak ada sini sekolah? Enggak, utangnya minta bilang. Karena aku lagi beri amplop jaga dua semua yang terlibat dalam peringatan Maulid Nabi ini, insya Allah Rasulullah tandai semua kita yang ada di sini, dan inilah nanti yang dicari beliau di padang mahsyar dan beliau berikan syafaatnya. Amin. Amin ya Rabbal. Nabi nggak pernah buat ulang tahunnya. Ngapain Nabi buat? Nabi masih hidup. Kita peringati hari ulang tahun Nabi ini berapa kali dalam setahun, Bu? 1 kali. Hah? 1, betul? Betul. Nabi memperingati ulang tahunnya berapa kali dalam setahun? Salah. Datang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kau berpuasa pada hari Isnin? Apa jawab Nabi? Laka yauma wulidtu, karena pada hari ini aku dilahirkan. Ternyata Nabi memperingati hari lahirnya setiap hari Senin sebanyak 52 kali dalam setahun. Buka kalender Bapak Ibu, hitung berapa kali hari Senin dalam setahun. Ternyata Nabi lebih banyak memperingati hari ulang tahunnya cuma dengan cara berpuasa. Kalau kita nggak, kebalik. Ulang tahun anak ibu, puasa atau makan-makan ibu? Makan kan? Ulang tahun pakai kolu, ya? Ya.
Baru taruh lilin. Sekarang yang malah lilinnya bentuk angka. Alhamdulillah, kalian nggak boleh gitu ya? Boleh pakai lilin? Boleh, tapi jangan dihidupkan, jangan diembus. Letakkan aja lilinnya di sini. Ada sebagian daerah kan enggak, Pak. Letakkan lilin ulang tahun 10 angka 1 dengan angka betul. Ulang tahun ke-20 angka 2 dengan angka Di zaman sekarang ibu bapak ada lilin bentuk angka. Di zaman bapak ibu kecil dulu ada nggak lilin bentuk angka? Orang dulu ulang tahun pakai bulu, lilinnya gimana? Pakai angka? Enggak, lilinnya yang model batangan. Ulang tahun 10 batang lilin ditancapkan ke kue bulu, betul? Ya, ulang tahun 25 20 batang lilin tancapkan ke kue bulu, dilembus, hidupkan, embus. Kenapa boleh? Tujuh. Mik jorok. Kau pikir aku kok jigong? Jadi kau lupa. Ulang tahun ke-40 batang. Ada nenek-nenek ulang tahun ke-89 batang lilin tancapkan ke kue bulu. Panggil nenek itu, nek sini duduk nek, hidupkanlah lilin yang 89 batang tadi. Disuruhlah nenek itu ngembus, lilin belum mati, nenek itu mati duluan, nggak bisa nafas, nggak ada manfaat. Silakan ibu makan-makan memperingati ulang tahun anak, nggak masalah. Mengajari anak agar dia nanti besar menjadi orang yang mampu berbagi ke sesama. Bentuk rasa syukur atas bertambahnya usia, berkurangnya jatah hidup. Sebenarnya Bapak Ibu, ulang tahun itu bukan bahagia, harusnya sedih. Kenapa sedih? Bertambah usia, jatah hidup kita berkurang. Nabi katakan umur umatku itu nggak jauh dari usiaku. Nabi wafat 63, saya sekarang 39. Kalau ikut Nabi berapa lagi tuh? Hah? Kalau ikut Nabi berapa? 24 tahun lagi lewat. Kalau ada usia 60 tahun malam ini bonus 3 tahun lagi. Ada yang usia 62, satu kalian garwet. Ada yang 62 11 bulan depan. Ada yang 62 tahun 11 bulan 29 hari besok. Berkurang jatah hidup. Harusnya ketika ulang tahun bukan bahagia tapi sedih, menangis, muhasabah diri. Selama ini usiaku sudah 39 tahun, lebih banyak keburukan atau kebaikan yang kulakukan. Itu yang harus kita jadikan sebagai renungan ketika bertambahnya usia kita. Silahkan memperingati ulang tahun, ikuti cara Nabi. Nabi berpuasa, bentuk apa? Bersyukur atas nikmat umur yang Allah berikan. Ya Bu ya, ya bisa ya. Di ulang tahun nggak usah pakai lilin ya. Ulang tahun pakai bulu nggak apa-apa. Beli bulunya agak 3, 2 kalian potong-potong, 1 kalian antar ke rumahku. JNT kan ada. Jangan diantar langsung, kirim pakai. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah, inilah bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Sayang Nabi dengan kita nggak bisa tersebutkan Bapak Ibu, nggak bisa diukur bagaimana besar cinta sayangnya Nabi kepada kita. Yang perlu kita tanya, besar sayang cinta kita kepada Nabi sebesar apa? Bu, udah ngantuk ya? Kalau ngantuk masukkan jempol tangan mulut. Serius ini, ambil air ludah yang ada di langit-langit, tarik keluar, oleskan ke bulu mata 3 kali, baca sholawat, insyaallah nggak ngantuk. Kenapa? Nanti setannya bergantung kepleset itu. Kalau udah dioleskan air ludah ibu nggak mempan juga, minta ludah kawan sebelah. Jangan ke mata aja, ke hidung oleskan. Nggak move on dulu, Bu, jigong. Bu,
cinta sama laki? Berapa orang jawab? Jangan ngomong. Punya laki kan? Punya suami nggak? Cinta sama suami nggak? Ya. Bapak cinta sama bini Pak? Enggak. Cinta sama bini Pak? Tadi jauh. Mana lebih besar, cinta bapak ke bini atau cinta ibu ke bapak? Saya mau tanya, mana lebih besar, sayang suami kepada istri atau sayang istri kepada suami? Jawaban laki-laki lebih besar sayang kami Ustaz. Jawaban perempuan lebih besar sayang kami Ustaz. Mana yang benar? Saya berikan jawaban bapak ibu, lebih besar sayang istri daripada sayang suami. Kenapa? Buktinya ada. Meninggal suami, dibawa jenazah dari ambulan, dari rumah sakit pakai ambulan. Bagaimana suara ambulan? Apa pula tipu-tipu? Datanglah jenazah pakai ambulan. Gitu ya, gitu kan? Udahlah, pokoknya ini ambulan lah, kalau suara, malah suara yang setengah jam. Datanglah jenazah pakai ambulan, digotong dari ambulan masuk ke dalam rumah. Sampai jenazah di dalam ruang tamu dibaringkan. Di sini jenazah dibaringkan atau didudukkan, Pak? Nanya bapak Pak, mana tahu sih? Dibaringkan atau didudukkan di sini mayat? Dibaringkan. Ketika jenazah suami terbaring kaku di dalam rumah, pertanyaan saya, istri di mana dulu? Anak-anak aja tahu. Di samping apa? Di samping jenazah suaminya, betul? Ngapain di situ? Nangis. Ngapain tuh di samping jenazah suami? Nangis lah, betul. Menangis. Terus sambil baca Al-Quran. Ini betul. Tapi kalau jenazah istri yang terbaring kaku di dalam rumah, di mana duduk suami, Pak? Kalian diam, aku nanya orang tuh. Biar apa aja. Di mana duduk suami? Di luar. Ngapain di luar? Rokok. Nangis nggak mereka? Ya Allah, sujud mana mati ya. Kalau itu nggak mama sini. Jangan bilang enggak lah, Bu, pasti nangis insya Allah. Bapak-bapak di sini kalau suaminya meninggal, istrinya meninggal pasti nangis. Siapa ya? Nangis lah mata kanan. Mata kiri melirik mana ganti bini gua di sini. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua, bukan satu orang istri, bahkan puluhan, ratusan, mungkin ada ribuan para istri yang sanggup menjadi janda sampai mati ketika suaminya meninggal dunia. Betul? Betul? Pak Kadus mah? Ibu Kadus? Ada ibu tuh? Cocok lah, Bu, tengok bapak. Bertanya bapak, kalau meninggal ibu sanggup nggak jadi duda sampai mati? Pak Kadus? Kalau meninggal ibu, dia sanggup nggak jadi duda sampai mati? Nggak berani jawab kan? Di kantor aja ya Kadus, di rumah dia wakil Kadus. Kadusnya ibu tuh lah. Sama kita Pak, aku pun gitu. Di luar aja jarang ada ceramah, di rumah coba aja pulang nggak ada terjulur putih. Baik aja. Putih itu apa? Amplop. Paham lah ibu. Tahu boleh. Usahakan itu. Lalu kedua saya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Bukti yang ketiga. Hari ini suami meninggal dunia, besok istrinya mau nikah lagi, kira-kira boleh nggak? Nggak boleh, karena ada masa iddah. Tapi kalau bini hari ini meninggal, besok suaminya boleh nikah nggak? Boleh, karena laki-laki tidak ada masa iddah. Jangankan besok, habis bini ditanam langsung ke KUA, boleh. Betul? Betul, cuma nggak ada lotaknya. Masa baru tanam bini langsung nikah. Begitu. Artinya ada perbedaan rasa sayang ibu dengan suami.
dan rasa sayang bapak kepada istri, tapi sayang Nabi, cinta Nabi kepada kita tidak ada perbedaan. Sama siapapun kita, laki-laki, perempuan, mau pejabat, orang kaya, orang miskin, orang biasa, anak-anak, nggak ada beda. Sama rasa sayang cinta Nabi kepada umatnya. Tepuk tangan buat Rasulullah. Makanya Nabi yang kita jadikan sebagai patokan, pedoman dalam hidup. Ini anak muda sekarang nih, perempuan-perempuan nih, laki-laki nih, kayak ceramah anak tadi lah, siapa tuh namanya tadi? Faris ya? Apa? Farid. Ya, si Farid tadi. Korea terkenal dengan drakornya, Masya Allah. Meksiko, Italia terkenal dengan telenovelanya. Tadi ngomong itu kekilir dia. Indonesia terkenal dengan apanya? Dengan keberaniannya, Pak. Dengan mentalnya. Siapa bilang orang Indonesia penakut? Tentara Indonesia paling berani, orang Indonesia paling hebat. Bayangkan kapal perang di luar negeri tak terpakai lagi, di Indonesia masih berani pakai. Betul? Berani nggak itu? Berani, resikonya besar tuh. Tapi itu hebat di Indonesia, bukan hanya keberanian dan mental, akhlaknya orang Indonesia harus mampu bagaimana kita mencontoh akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau Ustaznya ada pertanyaan. Bu, saya sebut nama Nabi Musa, yang ingat ibu tentang Nabi Musa apa? Pak, aku tuh beli kencing. Jangan Nabi Musa jangan Firaun. Cuma terkenalnya Nabi Musa karena mukjizatnya. Tongkat yang bisa membelah. Saya sebut nama Nabi Ibrahim, yang ingat ibu tentang Nabi Ibrahim apa? Tidak terbakar, masuk ke dalam api Raja Namrud. Apakah Nabi Ibrahim kebal? Siapa bilang? Kalau kalian suka hati dulu lah. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak kebal. Terus kenapa tidak terbakar, dimasukkan ke dalam api, Ustaz? Allah yang inginkan api itu. Ya nar, kuni barda, wahai api, dingin kau, kata Allah. Api itu jadi dingin, makanya Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, bukan kepanasan, melainkan menggigil kedinginan. Itu pun ayatnya disambung Allah. Salamun ala Ibrahim, selamat kau Ibrahim, selamat Nabi Ibrahim. Saya sebut nama Nabi Yusuf, yang ingat ibu apa tentang Nabi Yusuf? Nabi ganteng, betul. Siapa Nabi yang paling tampan? Nabi Muhammad. 100% ketampanan diturunkan Allah untuk kaum laki-laki ke dunia ini. Nabi Ibrahim Nabi Yusuf hanya dapat jatah 25%. Nabi Muhammad mendapatkan jatah 50%. Siapa yang lebih banyak? Nabi Muhammad apa Nabi Yusuf? Nabi Muhammad. 50 tambah 25 berapa? 75, sisanya berapa lagi? 25. 25 nya untuk siapa? Untuk kita Pak, laki-laki yang ada di seluruh dunia ini. Bayangkan cuma sedikit yang dapat kita Pak. Ini nggak tersombong kali kalau kalian laki-laki anak muda ganteng-ganteng. Nah, Raffi Ahmad ganteng nggak? Rizky Bilar ganteng nggak? Ustaz Abdul Somad ganteng nggak? Jujur. Kenapa aku bilang Ustaz Abdul Somad? Karena orang bilang aku Ustaz Abdul Somad KW. Makanya aku tanya, ganteng nggak Ustaz Abdul Somad? Sama Rizky Bilar mana lebih tampan? Anak gadis, Rizky Bilar sama Ustaz Abdul Somad mana lebih tampan? Jujur kan? Ustaz Abdul Somad sama Rizky Bilar mana lebih tampan? Berapa? Lebih tampan siapa? Rizky Bilar. Jujur aja, gak usah dengar-dengar. Nabi Muhammad, Ustaz Abdul Somad sama artis Korea mana lebih tampan? Artis Korea. Tapi karena beliau ulama,
Bapak Ibu, saya demi Allah, kalau ada orang dibilang orang saya mirip sama beliau, saya senang. Ya, diundang ceramah, nyampe ke sini pun karena muka aja nih. Kalau ilmu mana ada Pak Ketua BKM tadi waktu kita sambutan saya dengar, Masya Allah ilmunya luar biasa, tauhidnya, tasawufnya, fikihnya. Kalau saya datang ke sini nggak ada ilmu yang dapat Pak, inilah ceramah. Apalagi Pak mau begini, kalau serius aku ceramah jadi mudahan nih jemaah. Makanya kalau aku ceramah udah jadi mudahan jemaah, tutup ceramahku. Nggak mau lama-lama, tengok dari ngomong selesai aja. Wabillahi taufiq wal hidayah lah. Nah, ini belum, tunggu aja nanti. Kenapa saya lebih bangga dibilang mirip beliau? Karena bagiku, Pak, anak-anak muda, ini dengar, bagiku tidak ada guna tampan kalau nggak bisa baca Quran. Bapak mana, Gung? Betul. Untuk apa kau Jagain lah. seperti Rizky Bilar dan Mbak Indah? Jagain lah. Kenapa? Kucing. Jagain lah. Betul. Sekarang lagi viral kan? Semangat aja kan? Semua korban tersakiti gitu. Yang kita jadikan contoh itu bukan hanya artis doang. Silahkan ambil yang baiknya daripada artis, silahkan, nggak dilarang. Jangankan artis, anak-anak pun kalau mereka baik, ayo kita contoh kebaikan mereka. Ini anak-anak nih Pak, kalau kita pelajari nih Bu, banyak kali pelajaran dapat sama orang nih. Contohnya Pak, ini mereka berantem, bertengkar, bergaduh, menangis sampai pukul-pukulan. Emak yang satu ngadu sama emak, yang satu ngadu sama emaknya masing-masing. Emak yang sini tak senang, emak yang sana tak senang, emak keluar, emak yang berantem, betul nggak? Emak sama emak berantem, begitu emak sama emak berantem, orang tua main balik biji. Ini terjadi loh. Maka jangan ibu terlalu membela kali sama anak sehingga silaturahmi kita bertetangga itu rusak. Anak-anak ini nggak semua bisa dipercaya, tapi pelajarannya apa? Sehebat apapun pertengkaran mereka, mereka tidak pernah sakit-sakitan hati. Habis berantem mereka main lagi. Hendaknya itu ambil contoh. Ribut ibu dengan tetangga, berantem dengan keluarga, dan hanya sebatas itu, selesai itu ayo baikan lagi. La tanzilur rahmah bi qaum. Tidak akan Allah turunkan rahmat ke dalam satu kampung kalau di dalam kampung ini ada orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Nggak akan turun rahmat Allah. Nih anak-anak kita luar biasa. Bu, Nabi yang jadi contoh, anak-anak muda Nabi yang dijadikan contoh, idolakan itu Rasulullah. Berbicara tentang orang yang paling dekat dengan Allah, tidak ada yang lain kecuali Nabi Muhammad. Berbicara tentang akhlak kepada Allah, kepada manusia, tidak ada yang melebihi daripada baginda Rasulullah. Nih Rasulullah. Duribat alaihimud dillatu ainama thuqifu illa bihablin min Allah wa bihablin minan nas. Syarat masuk surga itu cuma dua. Apa yang dua tadi? Ini hablum min Allah, hablum minan nas. Syarat masuk kerja berapa? Hah? Banyak kan? Fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, ijazah, SKCK, NPWP, surat lamaran, orang dalam. Nah ini wajib. Lengkap pun berkas kau nggak ada orang dalam, sampai Ustaz Pamangan lo. Betul kan? Syarat masuk tentara berapa banyak? Syarat masuk polisi berapa banyak? Syarat mau jadi dokter berapa banyak? Syarat masuk surga cuma dua. Apa dua tadi? Kau jaga hubungan kau kepada Allah, kau jaga hubungan kau sesama manusia. Insya Allah surga akan dibukakan Allah. Ini yang dicontohkan Nabi. Nabi berakhlak kepada Allah, bentuk kepatuhan kepada Allah, menjaga hubungan baik dengan Allah. Nabi sholat 2 rakaat, ya Allah kakinya sampai bengkak Pak. Nabi sholat kakinya bengkak. Bengkak kaki Nabi sholat. Ibu tahu Nabi itu kalau sholat kakinya sampai bengkak. Bengkak kaki Nabi itu. Dengar. Nabi bengkak kaki karena sholat, kita bengkak kaki karena asam.
2 rakaat Nabi sholat di rumah sampai bengkak kakinya. Kenapa? Masya Allah, sholat tahajud Nabi rakaat pertama surah Al-Baqarah. Berapa juz Al-Baqarah? Rakaat kedua Ali Imran. Kita sholat tahajud di rumah rakaat pertama Inna A'tayna, rakaat kedua Qul huwallah. Inna A'tayna pun tak dapat ujung, dilupakan Allah. Inna A'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna A'tayna kal kautsar. Balik lagi awal, putar-putar sampai 4 kali putar nggak dapat. Fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tayna, mana gitu ya? Fasalli li rabbika wanhar. Inna nyambut bini ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata bini. Nabi rakaat pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran. Itu pun Pak sholatnya Nabi di rumah, bukan jadi imam di masjid. Sekarang orang terbalik. Kalau Nabi sholat di rumah ayat panjang, di masjid jadi imam ayat pendek. Imam sekarang di masjid baca ayat panjang, tapi sholat di rumah baca ayat pendek. Diterbalik Pak. Ada apa? Teman-teman emak suaranya. Ini maaf nih, Kori tadi siapa? Mana Kori tadi? Menurut biasa nih, udah pernah ikut MTQ? Udah pernah ikut MTQ? Kecamatan udah? Udah pernah juara di kecamatan? Belum? Mudah-mudahan nanti kau jadi juara. Kenapa suaranya? Tapi ingat pesanku, kalau kau jadi imam di masjid ini, jangan sok kali. Teman-teman enak suara, suka-suka hati dia. Bahkannya Ar-Rahman, sholat maghrib, rakaat pertama 1 surah dia habiskan. Enak memang suaranya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Masya Allah. Siapa namanya? Oh, sama gitu ya. Itu panitia tadi kan? Wah, dia semua ngambil. Panitia dia, Kori dia, berapa honor kau? Maaf, ada di gaji, ada dibayar. Kenapa? Panitia Pak Ustaz. Panitia Pak Ustaz. Anak-anak tadi, mana anak tadi? Mana dia? Maju coba lihat, aku mau ngasih duit sama kau. Udah niatku tadi, apa yang dompet tadi? Dan begini-gini ini dimuliakan. Maju kau sini, aku mau ngasih duit sama kau. Mana dompet? Sini. Siapa namanya? Farid. Yang begini-begini ini dimuliakan lah Bu. Mudah-mudahan nanti beliau jadi ulama di kampung ini. Amin. Bukan hanya di kampung tapi di negeri ini jadi ulama. Memang ada tak buat dia. Mudah-mudahan ini bukan bentuk dia ya Bu ya. Anggap aja ini motivasi. Nih. Hah? Enggak, ikhlas niat Ustaz ya, berkah ya, nah ya, mudah-mudahan jadi ulama besarnya. Ini orang-orang anak-anak yang di sana jadi rekomendasikan orang tuanya insya Allah. Ya begini harus kita muliakan. Kori tadi urusan keren lah. Gitu. Kori juga Ustaz. Kori juga Ustaz. Tidak masalah, saya bilang keluarkan anggaran untuk beliau. Kenapa memang dia ketua panitia? Dia ambilnya ini. Imam di masjid Pak, kita gaji, itu cara memakmurkan masjid. Penjaga masjid yang nyapu, yang bersihkan kamar mandi, ngepel lantai, yang jaga parkir, gaji mereka itu juga bagian daripada memakmurkan rumah Allah. Amin. Memakmurkan rumah Allah itu banyak cara. Tapi sekarang orang bukan sibuk untuk memakmurkan rumah Allah, tapi sibuk mencari kemakmuran di rumah Allah. Bukan sibuk mensejahterakan masjid, tapi sibuk mencari kesejahteraan hidup di dalam masjid. Bukan sibuk menghidupkan masjid, tapi sibuk cari kehidupan di dalam masjid. Ini yang salah. Kenapa rupanya kalau dia ketua panitia, dia Kori, kalian undang Kori baca Quran berapa kalian bayar? 3
itu 400, 500 kan bayar, dia gratis. Makanya tadi, ini sebenarnya mantap kali suaranya, karena nggak dibayar tadi kayak gitu deh. Cair Ustaz, cair. Cairkan Ustaz. Hah? Cairkan Ustaz. Panitia mendingan itu. Tadi sepeda habis. Iya. Abang bagus Pak. Bu, ini maaf nih. Ibu tahu nggak saya berapa dikasih duit nanti pulangnya? Tahu. Hah? Nah, nggak dikasih, kan kejar dulu. Enggak, bukan perkara itu ya, ilmu Allah, ilmu agama, ayo kita muliakan. Tuh anak tadi dikasih duit, maaf ibu, mohon maaf, dikasih duit, yang lain termotivasi. Ini nak ada copet, udah dapat aja ngomong. Betul. Kenapa? Karena anak ini materialistis, kok. Ketika kita berikan kepedulian kita kepada anak-anak yang seperti tadi, ini mereka termotivasi. Ayo nanti kita bisa juga kayak gitu. Itu, ini Pak Adus. Alhamdulillah anak-anak di sini luar biasa. Tadi tengok tuh MC-nya. Bukan kamu itu apa bonus apa Pak Adus nggak tahu dipanggil. Jangan nggak tahu Pak Adus bahasa Arab ini, nggak tahu dia dipanggil, nggak tahu dia dipanggil. Betul nggak tahu dia dipanggil kan? Keren kan pakai bahasa Arab, saya pun nggak paham. Ini dengan nama aku Yesus Tomar Mono Sultan, oh berarti aku udah. Luar biasa kan anak-anak muda ini, pakaian kompak. Aku nanya sama kalian anak-anak muda, ini baju kalian seragam hitam yang beli duit siapa? Duit sendiri, betul? Kalian ambil kotak, demi Allah aku nggak ada disuruh orang ini, ambil kotak Indomie, kalian jangan beli kotak infak, duit yang dapat itu kalian simpan beli pakaian seragam kalian untuk nanti. Jangan pelit kali lah kita sama duit. Kalau nggak ada anak muda buat acara seperti malam ini, Bu, dari mana kita bisa mendapatkan keberkahan berkah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ambil itu kotak, kalian pilihkan, yuk sama-sama selawatkan, yuk satu orang, dua orang, satu orang aja. Yuk sama-sama selawatkan. Bu, insya Allah siapa yang ngasihkan duitnya ke kota infak, ini bukan untuk saya tapi untuk anak-anak muda panitia, agar mereka nanti peringatan Isra Mi'raj ganti seragam baru daripada duit ayah emaknya sendiri. Bukan minta kepada pemerintah sana, pemerintah sini, pengusaha sana, pengusaha sini. Kita yang mensejahterakan, kita yang peduli kepada anak-anak kita yang mau memperingati acara Maulid Nabi seperti malam ini. Tepuk tangan buat anak-anak remaja masjid. Enggak jalan dengan salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Abang kagak ngasih. Salatullah salam Bang, kami kasih Bu. ala toha rasul, salatullah ala yasin. Nanti. Ada kotak yang dijalankan, kotak itu untuk beli pakaian. Ia ngasih semoga dapat keberkahan, yang tak ngasih kawannya Yuk. Salatullah salam ala toha, salatullah ala yasin, ala yasin. Jadi kuat lagi, ala yasin, ala yasin. Ini kepedulian kita, Bu. Jangan sibuk nanti anak kita ikut geng motor, anak kita sibuk di kafe, anak kita sibuk dengan slotnya, sibuk dengan mobil lesennya. Kita marah, tapi anak kita aktif menjadi remaja masjid, memperingati acara seperti ini. Kita hanya suka, iya nak bikin anak jalan-jalan ke sana, belajar, tapi kita pelit dengan duit kita. Bu, jangan pelit-pelit kali sama harta, nggak akan bawa mati. Dengar,
Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Nafas terhenti, lemahlah diri, jasad terbaring tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat harta melimpah. Ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam kerendah dibawa pindah. Harta semua akan kita tinggalkan, ya. Oleh hitung duit itu nanti berapa hasil yang didapat, tulis serahkan ke saya umumkan. Bukan duitnya, tulisannya, bukan sujon. Tulisannya berapa, jumlahnya saya umumkan. Ini maaf anak remaja masjid, perlu menjadi catatan buat kalian ketika kalian meminta sumbangan kepada donatur yang ada di kampung ini. Selesai acara, laporan pengeluaran itu tunjukkan kepada mereka. Ini yang perlu kita sampaikan. Kenapa hari ini orang tak mau memberikan duitnya untuk kita melakukan acara seperti ini? Karena hari ini banyak warga atau masyarakat yang hilang kepercayaan. Dengar, tulis, tunjukkan. Ini Pak, laporan keuangan, laporan pengeluaran peringatan Maulid. Sisanya berapa? Sekian. Sisanya simpan. Simpan. Siapa yang nyimpan? Bendahara. Ini panitia, ya. Insya Allah nanti Isra Mi'raj bulan 2 gak usah aku lagi undang yang lain aja, tapi baju baru. Amin ya Rabbal. Kenapa saya bilang begini Bapak Ibu? Maaf, saya bukan membanggakan tempat saya tinggal. Dekat rumah saya itu ada masjid di titik sewa. Saya bukan dari Batubara. Tadi bilang dari Batubara, aku tinggal di Tembong. Jauh kali bilang dari Batubara. Dari Tembong, itu di titik sewa itu ada namanya Masjid Darul Amin. Itu di masjid itu Bapak Ibu, wallahi demi Allah, saya saksinya, hidup mata saya melihat sendiri. Apa yang saya lihat? Setiap peringatan Hari Besar Islam, anak remaji masjidnya pasti dengan seragam baru. Siapa yang ngasih? Itu orang-orang yang ada di kampung, agar anak-anak muda ini lebih semangat untuk mensyiarkan agama Allah. Itu kali kita. Bukan enak Bu, nih rapat dari beberapa minggu yang lalu kan rapat? Sebulan, ya. Sebulan rapat. Di mana kan rapat? Di masjid. Sebulan kan di masjid. Tapi minta tolong aku habis Maulid jangan tak nampak kalau lagi di masjid. Ini rapat sebulan di masjid tak pernah putus. Habis Maulid tak pernah nampak hidungnya lagi di masjid. Nah ini banyak kejadian. Karena anak remaja masjid aktifkan, makmurkan masjid. Jangan kalian subuh yang muda-muda kori itu siapa tadi itu siarin, jangan buat malu namarin kau. Karena sama-nama kita sama. Datang ke masjid, nggak bisa jadi imam. Oke, muadzin aja dulu. Enak kan kalau mau dia ngajak? Nah itu nanti. Nggak apa-apa tuh bilang orang tua kita seperti itu. Itu realita. Kenapa kita mesti malu ketika dibilang seperti itu? Kita harus tepuk dada, tanya selera kita. Yang dikatakan itu betul, rubah hidup kita, perbaiki diri kita, karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau bukan kaum itu merubah nasibnya sendiri. Coba anak muda yang ajar siwari masuk datang subuh kan enak. Ya Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rumah aja Mekah enak kali. Coba atuk-atuk yang aja. Udah cuaca dingin, subuh-subuh, badan atuk tuh kayak kok dalam, tulang semua. Angin subuh langsung ke tulang. Jangankan masuk ke masjid, jalan aja udah menggigil atuk. Masuk ke masjid, AC-nya full pula. Sambil aja mau menggigil kaki gue boleh. Mana enak, awak pun takut ke masjid, awak pikir tidur gue aja. Ya kira anak muda gini, fungsinya anak-anak remaja masjid itu. Selesai Maulid ini kalian yang aktif. Maghrib datang, jangan lagi nanti semua waktu maghrib yang azan atuk-atuk, yang qomat atuk-atuk, yang imam atuk-atuk, yang makmum yang berdoa, yang ngaminkan, ngepel lantai, ngelap kaca, nyedot ambal, membersihkan kamar mandi,
jaga parkir yang mati. Itulah yang anak muda-muda ya, tak tolong saya. Yang muda-muda saling bekerja sama, ibu yang muda dengan yang tua. Yang tua hargai yang muda, dan yang muda hormati yang tua. Insya Allah yang tua dan yang muda di kampung ini pasti silaturahimnya terjalin dengan erat. Saya Pak, Ibu maaf nih, ini saya sedikit curhat, tapi bukan masalah saya. Pernah saya diundang di satu masjid yang ada di Kota Medan, bukan dari Serdang, Kota Medan. Saya mau sebut nama masjidnya. Ini kisah nyata. Ada terjadi miskomunikasi antara ketua BKM dengan ketua remaja masjid dan anak-anak remaja masjid lainnya. Ketika saya nyampe, saya duduk di tempat duduk yang disediakan, tiba-tiba masuk WhatsApp ketua remaja masjid. Kayak tadi lah. Kalau tadi aku yang buat WA dia, minta kopi lah untuk balik aku dulu. Makanya tak kopi 2 gelas. Ini kemarin nggak dia yang WA saya. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin Ustaz. Kenapa saya bilang? Ustaz tengok itu yang berdiri. Iya. Ini kok marah-marah Bapak nih kata sambutan. Dia ketua PKM Ustaz. Terus kenapa marah-marah? Karena nggak sependapat dengan kami Ustaz. Ibu, Pak, dia tidak cocok dengan anak-anak remaja masjid. Mereka mau yang ceramah ustadznya tua, sementara anak muda yang mau ustadznya anak muda juga. Ini bukan terkait siapa ustadznya, mau tua mau muda, bukan lihat orangnya. Sama yang dikatakan dai Bunda tadi, unzur maqala wala tanzur man qala. Jangan kau lihat siapa yang menyampaikan, tapi kau lihatlah apa yang dia sampaikan. Mau tua mau muda nggak urusan. Tapi ketika terjadi konflik seperti itu, ketua BKM berdiri di atas panggung marah sama anak-anak remaja saat itu di depan orang ramai. Saya jujur sebagai anak muda juga saya tersinggung. Saya naik ke atas panggung, saya katakan, Pak, ini peringatan Maulid. Peringatan Maulid intinya mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini yang menjadi tujuan kita, kenapa Bapak tidak seperti akhlak Nabi yang mencontoh Nabi ketika menasihati orang? Jangan di depan orang ramai, panggil mereka, hadapin. Jangan di depan orang ramai, kasih malu anak-anak muda. Ini yang buat yang muda tidak menghormati yang tua. Kenapa? Kalau kita sebagai yang tua Bapak Ibu pengen dihormati anak muda, berusahalah kita mampu menghargai mereka agar mereka hormat sama kita. Kalau kita tidak bisa menghargai yang muda, jangan berharap Bapak Ibu mereka akan hormati kita sebagai orang tua. Dan ini terjadi, kasihan mereka, capek. Saya pernah jadi ketua remaja masjid, ya Allah capek. Ada satu rumah kami ngutip, gak jumpa orang. Dia maaf. Ada pernah jadi gitu kan? Nah, orang tua mau ambil. Datang aku pagi, Bu, ada bapak udah berangkat kerja, kata bini. Kapan pulangnya Bu? Jam 5. Datang kami jam 5. Bu, udah pulang bapak? Lembur. Lemburnya biasa pulang jam berapa Bu? Jam 8. Datang kami jam 8, kelewatan setengah jam, setengah 9. Bu, bapak udah pulang lemburnya? Udah ketiduran pun capek kali dia tengok. Jam berapa berangkat kerja Bu? Jam setengah 7. Habis subuh datang kami. Bu, bapak udah berangkat kerja? Belum bangun. Nggak pernah ketemu. Akhirnya menyusun strategi kami. Aku ketua, aku ajak kawanku 3 orang. Aku ajak kawanku 3 orang buat rencana. Apa rencananya? Gini. Udah berapa hari kita ini cari bapak ini nggak ada. Udah 3 hari. Kayak tekap kami. Akhirnya menyusun rencana gini aja. Kau 1 orang sembunyi di bawah pokok mangga. Kau disimpang, ngasih tanda-tanda kalau mobilnya nanti masuk. Ada yang agak hitam kulitnya kayak Syarif, suruh manja. Dia hitam tapi manis. Naik ke atas tapi minta tolong aku, kau jangan ketawa. Kenapa? Nanti kalau ketawa kau gigi kau putih dan kau nggak nampak, kau jorok. Ya, yang disimpang kasih tanda. Kasih kode, siap. Begitu masuk mobil bapak tuh dikasih kode sampai disimpang. Mobil bapak itu masuk, siap-siap semua. Begitu mobilnya masuk, keluar dari mobil langsung kami keluar. Mau kemana bapak? Pak, 3 hari kami ngincar bapak Pak.
Udah 3 hari kami ngincar bapak, nggak dapat malam nih baru dapat. 3 hari kami ngincarnya, yang dikasih cuma goceng. Begitu dia ngasih goceng apa katanya? Datang anak perempuan nulis. Udah nggak usah ditulis, hamba Allah aja buat itu. Siapa yang nulis? Goceng. Kalau goceng ngasih nggak usah ditulis itu. Goceng ngasih datang 5 anak 3 laki bini. Kue semua tahu berapa? Makanya terutang panitia kadang-kadang secara. Mudah-mudahan lah speaker ini, sound system ini nggak terutang gue. Tadi ada katanya utang, mana yang utang? Pak, Ibu maaf, saya sampaikan ini kenapa keluar anak-anak muda sekarang itu, Pak. Mereka mau kok melakukan acara, buat syiar, tapi ayo support mereka bukan hanya dengan doa. Nih mereka punya program, tidak akan berjalan program apapun yang dibuat anak remaja masjid kalau tidak ada duit materi yang Bapak Ibu korbankan untuk mereka. Alhamdulillah. Kasihan kita. Ya Ibu Bapak mau izin saya 9 tahun mengalami hidup ketika remaja di dunia hitam. Saya sampai benci lihat orang ke masjid. Paling benci saya lihat orang ke masjid. Tapi ternyata kebencian itu kalau sebenar-benar benci akhirnya menjadi cinta. Makanya jangan membenci-benci sama laki-laki. Dicinta kalian. Iya, saya benci Pak sama lihat orang ke masjid itu, saya paling benci. Sekarang saya paling cinta lihat orang datang ke masjid. Ternyata kebencian itu dibalik oleh Allah menjadi rasa cinta yang paling dalam. Kenapa saya benci lihat orang ke masjid? Kebencian itu muncul karena mereka hanya tahu ibadah untuk mereka sendiri, tapi mereka tidak menunjukkan bagaimana ibadah kepada sesama. Hablum minallahnya bagus. Sedikit lagi. Tenang kalian, sedikit lagi. 10 menit lagi. Boleh? Kita ngomong kalian. Kenapa bisa terjadi paling benci? Benci berubah jadi cinta karena Allah yang membolak-balikkan. Ibu, jangan kita hari ini menilai anak-anak muda saat ini. Saya jujur aja, malam ini nih perempuan laki-laki yang muda-muda nggak saya suruh duduk di atas panggung. Biasanya kalau ada anak remaja-remaji masjidnya, saya tak mau ceramah kalau mereka tidak duduk di atas panggung. Kenapa? Karena mereka yang perlu didakwahi. Cuman karena saya lihat mereka masih ngumpul di sini, berarti mereka masih mendengar. Ada sebagian panitia penyelenggaraan maulid anak remaja masjid, begitu Ustaz ceramah orang itu mojok di sana, mojok di sana. Tapi mereka tidak, tetap mereka fokus mendengarkan apa yang disampaikan. Masya Allah, tepuk tangan buat orang-orang. Kenapa saya bilang yang perlu diceramah ini kalian yang muda-muda, yang tua-tua ini kasih aja amalan husnul khotimah udah aman. Iya kan Pak BKM? Ini yang mudah-mudahan masa depan kalian lebih cerah, lebih panjang. Makanya kata Bung Karno apa? Berikan aku 100 orang tua, 1.000 atau 100? 1.000. Berikan aku 1.000 orang tua, akan kugoncang gunung seluruh dari akarnya. Tapi berikan aku 10 orang pemuda, akan kugoncangkan dunia. Hebatnya pemuda. Ada Bung Karno minta 10 orang tua untuk menggoncang dunia? Tidak ada. Kenapa? Karena Bung Karno tahu dunia ini tidak akan bisa tergoncang dengan 10 orang tua. Belum dunia tergoncang, orang tua bergoncang duluan. Stroke dan mati kesemua. Artinya ini anak-anak muda ini kita support lah Pak. Pak Kadus mohon izin saya Pak Kadus sampaikan Pak kepada desa. Support anak-anak muda yang mau bekerja sama. Jangan nanti ada maunya datang ketika sekarang nggak ada mau nggak datang. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita Pak. Saya sering katakan begini Bapak Ibu, ini mohon maaf. Panjat Pinang itu siapa yang paling capek? Hah? Yang di bawah atau yang di atas? Ada Panjat Pinang di sini? Yang paling capek yang di atas atau di bawah? Kalau aku cocok di mana? Hah? Boleh mengejek betul boleh.
ini mencret aku. Pak Kadus itu baru cocok di bawah, tegap, aku di atas. Capeknya orang yang di bawah saat Panjat Pinang tengok tuh sendiri aja, belum dia naik satu orang masih berdiri santai, tenang, masih sanggup, tenang kau, udah fokus kau. Naik 2 masih fokus, naik 3 udah mulai nahan berat, udah merah muka. Naik 4 ini kepala udah tekan. Naik 5 udah mulai celana pun dipijak melorot. Tapi pernah dia berkeluh kesah? Pernah dia ngomel? Yang atas nanya, gimana kau sanggup nggak? Udah slow claim, naik aja, naik aja. Jangan kau pikirkan aku di bawah. Urusan di bawah, urusanku. Urusan di atas, kau yang urus. Begitu yang di atas sudah nyampe, duduk di atas puncak, ada bendera, dia tiba-tibakan. Betul nggak? Tibakan. Tanda apa? Merdeka. Merdeka. Dan di atas itu banyak hadiah. Hadiah itu nikmat atau tidak? Nikmat. Udah nyampe kau? Udah duduk nyantai? Udah. Ada nikmat di situ? Ada. Ambil. Yang mana kau ambil? Terserah. Pilih kau mana yang bagus. Begitu diambilnya hadiah tadi. Tapi Pak, kemana dibawa? Pak, kau dapat benderanya. Kemana dibawa? Ke bawah. Dapat 3 Dibawanya pulang sendiri. Kalau dibawanya pulang sendiri, itu hadiah apa yang akan terjadi? Yang di bawah itu ngomel. Capek aku ya, bagus kau capek di bawah kepala aku, pinggul merah-merah, pulang ke bawah hadiah itu sendiri ya. Naik kita jadi bawa. Kita bagi sama ini hadiahnya, betul nggak? Ini Panjat Pinang, inilah cara kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu mencontoh sebagai contoh dan pahlawan nasional buat perlombaan Panjat Pinang itu untuk apa? Untuk menjadikan contoh kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini ketika mereka sudah nyampe di atas, kita mendulang mereka ke atas. Kita di bawah kadang diinjak-injak. Di saat mereka mendapat nikmat di atas, lupa mereka bawa nikmat itu ke bawah untuk dibagi di bawah bersama kita. Betul tidak? Ini banyak terjadi. Saya sampaikan ini Bapak Ibu, sebentar lagi pilkada. Udah mulai ini. Udah mulai. Ya kalian insya Allah yang anak-anak muda ini bakal jadi pemimpin untuk masa depan. Amin ya Rabbal. Kalau nih baik pun hablum minallah kita Bapak Ibu, nggak akan bisa kita mendapatkan kesenangan. Tidak akan bisa kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau hanya kita dekat kepada Allah tapi kita jauh dengan sesama manusia. Sholat nggak pernah tinggal, haji bolak-balik ke Mekah sana, umroh, dia pulang sampai onta kenal sama dia. Saking kan seringnya dia berangkat umroh, tapi pulang ke kampung sama manusia tak baik hubungan, mulut suka nyakitin hati orang. Maaf, hitam pun jidat, panjang pun jenggot, jubah sepanjang apapun pakaian kita, dekat pun kita sama Allah, tapi tidak baik hubungan sesama manusia. Allah haramkan untuk mencium surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama anak muda juga begitu. Kenapa? Kita manusia yang hidup di negara langit Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada rasa sayang, ada rasa cinta untuk sesama. Maka tidak bisa kita Bapak Ibu menjadi hamba Allah yang hanya ibadah secara personal. Bapak sholat itu hubungan Bapak dengan Allah. Oke, jaga hubungan Bapak dengan Allah. Ibu sholat baca Quran itu hubungan Bapak Ibu dengan Allah. Tapi bagaimana dengan hubungan sesama manusia, hubungan sama tetangga? Jangan gara-gara pilihan partai politik berbeda, pilihan bupati Desa berbeda, ibu dengan tetangga tidak cakapan sampai mati. Maaf, pakaian ibu berbeda-beda datang, jilbab ibu pun macam-macam warna malam ini. Menunjukkan apa? Menunjukkan selera dan pilihan ibu tidak akan sama. Begitu juga pilihan siapa nanti akan menjadi pemimpin tak akan pernah sama. Tapi berbeda pun jilbab bapak, berbeda pun jilbab ibu, berbeda pun koko pakaian bapak warnanya datang ke peringatan maulid ini,
tidak menjadi berbeda karena tujuan kita satu, ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah silaturahim. Peringatan Maulid ini menguatkan hubungan kita kepada Allah dan mengajarkan kita juga memiliki hubungan kuat antara sesama. Ada tetangga tak makan, ayo kita bantu. Ada anak yatim yang tak sekolah, ayo Pak Kadus, data 2 anak yatim mana yang tak sekolah, silahkan laporkan ke sana. Pak Kadus ini capek juga Bu. Kenapa saya bilang capek? Saya pengalaman Pak Kadus, ayah saya 32 tahun jadi kepala lingkungan. Ayah saya itu pensiunnya saat dia wafat. Kenapa saya tahu bagaimana pengalaman jadi kepala dusun, kepala lingkungan itu luar biasa. Luar biasa. Data dia kirim ke desa sesuai yang dia data. Sampai dari desa dioper ke kecamatan sama namanya. Dari camat dioper, kecamatan dioper ke kabupaten kota sama namanya. Dari kabupaten dioper ke provinsi masih sama namanya, tetap nama yang dikirim Pak Kadus juga ke sana. Sudah didata sama Pak Kadus. Sampai ke pusat kadang-kadang namanya masih sama, tapi dari pusat mengeluarkan bisa tidak sama nama itu. Siapa yang salah? Kadus yang kadang-kadang disalahkan. Dan ini terjadi Pak Kadus. Kadus yang disalahkan. Padahal Pak Kadus datanya sudah bersih dia berikan, cuma dari pusat mengeluarkannya berbeda dengan apa yang beliau catat. Jadi jangan kita seujun untuk sama beliau. Ya, kadang-kadang kebetulan pula yang dapat itu banyak keluarganya, jadi fitnah. Tengok kan keluarga semua dapat, tengok ada aku di datang udah nggak dapat, keluarganya punya kereta loh, aku tengok kok kereta nggak dapat. Kadang bukan salahnya beliau, itu salah data dari pusat sana. Artinya ayo sama kita kuatkan ibu dalam hidup bermasyarakat, bersosialisasi. Jangan pernah kita sibuk bertanya apa yang dibuat negara terhadapku, apa yang sudah dibuat negara untukku, tapi tanyakan kepada diri kita masing-masing apa yang sudah kita buat untuk negara ini. Itu yang perlu kita tanyakan. Sekarang presiden kita sudah presiden baru, Bapak Prabowo. Ya, siapapun yang Bapak Ibu pilih kemarin, inilah ketetapan Allah. Mau tidak mau, beliaulah yang menjadi presiden. Yang nggak milih beliau, tetaplah itu presiden Bapak. Ibu yang nggak milih beliau, tetaplah sekarang beliau pemimpin ibu. Artinya, mari ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan patuh kepada pemerintah. Pemerintah kalimatnya patuh, Allah kalimatnya ati, taat Rasul, atiur Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Tapi untuk pemerintah katanya bukan taat, wa ulil amri minkum, patuh. Kenapa katanya bukan taat? Karena aturan atau peraturan dari pemerintah selagi itu tidak melanggar hukum syariat wajib kita patuh. Tapi kalau seandainya hukum atau undang-undang bertentangan dengan syariat agama kita yang mulia, wajib kita untuk menolaknya. Makanya tidak kata ati Allah wa ati Rasul, hanya pakai dengan kata patuh. Sama ibu, kewajiban ibu patuh sama laki. Patuh dalam artian apa? Selagi kebaikan yang disuruh laki, ibu wajib patuh. Tapi kemaksiatan yang disuruh suami, ibu tidak wajib untuk patuh. Bahkan kalau ibu patuh dengan kemaksiatan yang diperintahkan suami, ini hukumnya haram. Paham Bu? Paham? Ya, mudah-mudahan Bapak, Ibu, anak-anak muda sini, remaja masjid, anak-anak kita semua, mari kita kuatkan persatuan dan kesatuan kita, menjadikan peringatan Maulid Nabi ini sebagai contoh untuk kita menjadi orang yang dekat kepada Allah dan menjaga hubungan kita sesama manusia. Itu saja. Mohon izin, mohon maaf sebelum saya tutup, saya ingin mempromosikan barang jualan saya. Saya punya barang jualan tapi bukan punya saya. Bukan punya saya, ini punya sahabat saya. Apa itu Ustadz? Ini nama madu. Madu ada di mana-mana. Terus di mana bedanya? Ini madu sudah dibacakan oleh Ustadz Khumaini Hamyar, salah satu pimpinan Majelis Zikir Al-Mahabbah Provinsi Sumatera Utara, yang bersekretariat di Jalan Kiwi di Masjid Al-Hikmah, tempat kemarin hadirnya Imam Besar Habib Rizik Syihab. Itu yang kemarin di sana, disitulah sekretariatnya, dan mereka lah yang menjadi panitia saat itu. Kemudian ini madu sudah dibacakan ayat ruqyah, bagus untuk pengobatan diri. Bukan hanya orang kesurupan yang perlu diruqyah Bapak Ibu, ya. Jangan kita salah memahami. Yang kesurupan itu yang ruqyah, enggak. Kadang-kadang kita juga bisa meruqyah diri kita sendiri. Karena ruqyah itu adalah cara pengobatan syariah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan membacakan ayat-ayat ruqyah yang dan dihembuskan ke madu ini. Ini dibuka
dibacakan beliau ayat-ayat ruqyah. Dan ini saya bawa keliling berdakwah dari mulai tanggal 3 September Bapak Ibu sampai sekarang saya belum ada istirahatnya. Hampir kemarin acara malam ini juga batal, tapi saya konfirmasi dengan panitia di Batam. Wallahi Bang, wallahi Bapak Ibu, tim saya tanya beliau, harusnya saya malam ini ceramah di Batam 26 27 karena jadwal sudah teragendakan di sini. Mau tidak mau saya sempat konfirmasi, tapi beliau seperti kayaknya, Ustadz kayak mana spanduk belakang saya pada Ustadz, oh berarti tak mungkin saya batalkan. Saya hanya konfirmasi, tapi saya tetap terima jadwal di sini. Yang di Batam itu tanggal 26 sama tanggal 27 saya tolak berceramah, acara miladnya baik kesubuhan bersama Ustadz Andi Bone. Jadi saya diduetkan sama Ustadz Andi Bone, tapi saya menolak itu. Alhamdulillah ini saya bawa keliling kemana-mana, sudah banyak saya jualkan untuk membantu saudara-saudara kami yang mungkin ada di daerah-daerah luar yang punya penyakit agak aneh gitu ya Bu ya. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan surat izin, ada BPOM-nya juga, sertifikat MUI dan sertifikat halal. Alhamdulillah ada di media sosial, di Facebook-nya beliau dan di Instagram beliau. Ustadz, aku pengen kali baca Quran rajin, tapi kok malas. Ustadz, pengen kali aku sholat berjamaah itu aktif di masjid, tapi kok berat kan Ustadz. Nah, sifat seperti itu perlu diruqyah. Itu bukan karena jin, karena malas. Ada sifat-sifat malas dalam diri itu, perlu diruqyah. Nah, inilah asbabnya. Bukan madu yang menyembuhkan, tapi madu ini hanya menjadi sebab. Yang menyembuhkan tetaplah Allah. Anak-anak kita yang Bu yang masih jauh daripada ketaatan kepada Allah, mudah-mudahan ya bacakan sholawat. Minumnya sebelum tidur 2 sendok, minum 2 sendok sebelum tidur, tapi baca sholawat. Bangun tidur minum 2 sendok, baca sholawat, cukup 2 kali sehari. Ya, harganya berapa Ustaz? Harganya cuma 70.000. Nggak saya bawa di sini, itu ada di mobil. Saya nggak akan bawa di sini. Itu ada di mobil. Yang mau silahkan aja nanti datang ke mobil, beliau nanti nunggu di mobil. Jangan datangin saya. Untuk suami yang payah bangun subuh ini juga bagus Bu, tapi jangan diminumkan, direskan ke matanya, biar gigit semut matanya doang dulu. Ya, karena payah laki-laki itu bangun subuh begitu caranya. Nah, itu saja bunda-bunda, ayahanda, jemaah semua, khusus buat anak-anak muda. Mohon izin, mohon maaf saya tak bisa lama-lama di sini. Doakan saya sehat-sehat, Bapak Ibu juga saya doakan sehat-sehat. Dan buat anak-anak muda, remaja masjid, saya selalu berdoa buat kalian agar istiqamah untuk mendakwahkan agama Allah ini dan tetap solid. Jangan pernah kalian hiraukan apa komentar buruk daripada orang. Keburukan komentar dari orang, jadikan itu motivasi untuk membangun diri kalian. Buktikan kepada orang-orang di sekitar, kalau komentar yang tak baik dia keluarkan, ini bukti kami lakukan yang terbaik. Jadikan itu motivasi, jangan itu jadikan menjatuhkan mental kita. Karena setiap kebaikan yang kalian lakukan, pasti tetap ada orang yang tak suka. Pasti. Jangankan kalian, adik-adikku, Nabi saja melakukan kebaikan, masih ada orang yang tak suka dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad bukan masa hidupnya orang benci, bahkan Nabi sudah tidak ada di dunia ini, masih ada orang yang benci kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi wajar kalau kita dibenci, apalagi di kampung sendiri, wajar ya, gak apa-apa kita dibenci di kampung sendiri. Buktikan kepada orang-orang kita juga bisa berkreasi di luar sana. Biar jadi kucing di kampung sendiri, tapi kita jadi singa di kampung orang. Buat apa kita jadi singa di kampung sendiri, tapi jadi kucing di kampung orang? Ya, pegang kuat. Kalian anak-anak muda Islam, yang laki-laki yang perempuan, jangan numpang kaya dengan kekayaan orang tua. Jangan numpang besar nama karena besarnya nama orang tua, tapi kalianlah yang membesarkan nama orang tua kalian, dan kalianlah yang memberikan kekayaan kepada orang tua kalian lewat prestasi yang kalian raih. Tunjukkan itu, buat senyum wajah ayah ibu kalian. Senyum dari wajah ayah ibu kalian itu adalah surga dunia yang akan diberikan Allah kepada kalian. Tidak ada anak yang mampu berhasil, sukses hidupnya, bahagia hidupnya, kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak Ibu ya, mohon izin, mohon maaf kalau ada omongan saya, ceramah saya agak kasar berbicara. Maklumlah Bapak, maklum Ibu, saya juga makhluk kasar, bukan makhluk halus.
Kalau saya mau halus ngomongnya halus nanti kan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Kalau ada huruf yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di peti besi. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong jangan laporkan ke polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan buang ke dalam air. Kalau ada kata-kata yang salah, pulang dari sini tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam celana. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong juga jangan ceritakan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang patahin? Kalau ada kata-kata yang salah, maafkan saya lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, yang matahin gak ada kerjaan. Kalau ada kata-kata yang salah, tolonglah saya dimaafkan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai ke karat. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf dunia sampai akhirat. Kalau ada jarum yang patah, kenapa Bu? Hah? Patah aja jarumnya. Benar aja lah, benar aja kembali protes lah. Ceramah aku, yang pantun aku, yang capek aku, ya masih ya kita lanjut aja ya. Kalau ada sumur di ladang, itu tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kapan-kapan kita jumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Tapi kalau tak ada sumur di ladang, minta tolong aku, jangan nggak mandi-mandi. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah butuh, buah kedondong, udah dulu dong. Buah mangga, buah pepaya, itu adalah ya. Buah sirsak, buah cempedak, buah durian, buah semangka, itulah nama buah-buahan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta. Dari Tanjung Pinang ke Pulau Batam, ke seberangi lautan, di tengah lautan ada kuliah kapal. Di antara kapal-kapal di lautan itu ada satu kapal yang paling unik. Kapal apa itu? Kapal yang bawa kayu. Thank you, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil